Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mengenalkan tentang materi MIDI. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam materi tersebut, saya akan memberikan gambaran peta konsep materi pertemuan pertama ini, yaitu tentang MIDI. Ya, dapat dilihat di sini. MIDI saya bagi menjadi 5 kategori dulu dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, apa itu MIDI dan apa definisinya? Kemudian yang kedua, bagaimanakah konsep MIDI tersebut? Kemudian yang ketiga, sejarah dari MIDI. Kemudian yang keempat, identitas MIDI. Dan yang terakhir, tujuan serta manfaat dari MIDI. Oke, kita lanjut yang pertama dulu, yaitu apa toh itu MIDI. Nah, kita kan sering mendengar kata MIDI. Nah, ada MIDI, ada -1, ada karaoke, ada apalah dan sebagainya, ada MP3, ada MP4. Nah, sekarang kita fokus ke MIDI. Jadi, MIDI merupakan singkatan dari Music Instrument Digital Interface. Nah, kemudian apa definisinya? Atau apa artinya? Jadi MIDI adalah sebuah teknologi yang memungkinkan beberapa instrumen musik bisa saling berkomunikasi atau berhubungan dengan perangkat digital, baik komputer, smartphone, tablet, maupun perangkat digital yang lain dalam bentuk program data musik. Nah, jadi sederhananya, jika saya punya keyboard, maka keyboard tersebut bisa berkomunikasi dengan komputer atau gitar listrik, gitar elektrik dapat berkomunikasi dengan komputer, dan bahkan drum elektrik juga bisa berkomunikasi dengan komputer. Nah, itulah definisi dari MIDI. Kemudian yang kedua, bahasan yang kedua adalah bagaimanakah konsep MIDI tersebut. Nah, MIDI sendiri merupakan sebuah data. Ya, jadi MIDI itu sebuah data ya, bukan audio dan juga bukan video. Jadi lebih ke data. Nah, data apa? Ya, yaitu data yang berisi tentang program musik berupa instrumen musik yang disusun sedemikian rupa di dalam program tersebut, yang mencakup yang pertama adalah not apa yang dimainkan. Kemudian kedua, kapan harus dimainkan. Ketiga, seberapa lama dimainkan. Dan yang keempat, seberapa keras dimainkan. Nah, itulah konsep MIDI. Atau dengan demikian seperti ini. Nah, kita itu memprogram musik dan merekamnya secara data. Nah, ketimbang kita itu merekamnya secara audio. Jadi sederhananya begini, MIDI itu kita tidak perlu membawa alat musik yang banyak atau alat musik yang bervarian untuk direkam secara audio, karena kita tahu itu membutuhkan waktu yang banyak sekali dan kemudian membutuhkan tools yang sangat banyak sekali. Tetapi kita memprogram MIDI tersebut menggunakan tools yang disebut MIDI controller seperti ini. Nah, ini MIDI controller. Nah, bahkan di era zaman sekarang, MIDI itu sangat pesat sekali ya dikembangkan. Bahkan sekarang MIDI itu bisa diprogram hanya menggunakan mouse dan keyboard. Nah, jadi MIDI itu sangat menguntungkan sekali ya bagi para engineer musik, DJ, kreator musik maupun artis. Nah, dalam memprogram data musik tersebut ya. Nah, itulah konsep dari MIDI. Kemudian yang ketiga ya, sejarah MIDI. Bagaimana awal MIDI dikembangkan? Nah, sebelum adanya MIDI, alat musik dari pabrikan yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi atau datanya tidak bisa saling membaca. Nah, hal ini menyebabkan seandainya saya punya keyboard merek A,
tidak dapat tersambung atau datanya itu tidak dapat terbaca di keyboard atau synthesizer merek B. Nah, gitu. Dengan demikian, dengan hal tersebut, maka MIDI itu hadir sebagai jembatan, sebagai solusi sehingga semua keyboard, semua perangkat digital itu dapat saling berkomunikasi, tentunya sesuai dengan standar MIDI yang dibutuhkan. Gitu ya. Nah, itulah. Oke, kita lanjut ke bagaimanakah identitas MIDI. Nah, identitasnya bagaimana? Nah, jadi kalau kita anak SD kan identitasnya merah putih. Kemudian anak SMP putih biru. Nah, anak SMA putih abu-abu. Lah, ini MIDI. Sekarang kita MIDI ya. MIDI itu bagaimana identitasnya? Nah, oke. MIDI sebenarnya itu bukan musik dan juga bukan format musik digital seperti MP3, WAV, MP4, MP4, video, bukan. Karena tidak berisi suara yang nyata, melainkan MIDI itu data program musik. Kemudian di dalam perangkat lunak atau seperti istilahnya di PC atau di laptop, di HP, di bagian file explorer, MIDI itu tertuliskan ekstensinya adalah .mid atau .midi. Nah, kalau kita membuka laptop atau membuka file di Explorer, nanti akan ada ekstensinya ya. Itu berupa apa? Ada JPEG, ada RAW, ada MP3, ada MP4, ada IMPEG. Lah, kalau MIDI ini tertuliskan adalah .mid atau .midi. Nah, itulah ekstensi file MIDI. Kemudian bagaimanakah identitas selanjutnya? Bahwa ukuran file MIDI sangatlah kecil. Jadi berbeda dengan MP3, WAV dan sebagainya ya. Kalau MP3 kan berkisaran megabyte, WAV sekitaran puluhan megabyte. Kalau MP4 malah lebih besar lagi. Tetapi kalau MIDI itu ukurannya sangat kecil, yaitu ukurannya berkisaran kilobyte atau KB. Sangat kecil sekali karena dia merupakan data dari program musik. Ya, ke bahasan selanjutnya kita masuk ke apa tujuan utama dari MIDI. Nah, MIDI diciptakan dengan tujuan untuk menghubungkan atau mengkomunikasikan program instrumen musik digital ke dalam perangkat instrumen musik, komputer, tablet, smartphone maupun perangkat digital yang lain dari beberapa perusahaan yang berbeda. Nah, gitu. Jadi saya punya keyboard merek A, yang mereknya contohnya semuanya Yamaha. Nah, data program musiknya dapat dibaca di keyboard milik teman saya yang merek B, mereknya Korg. Gitulah. Itulah secara simpelnya tujuannya seperti itu. Nah, selain antar brand, istilahnya keyboard atau instrumen musik yang lain, MIDI juga dapat dikomunikasikan dengan komputer seperti apa yang sudah saya sampaikan di pertama tadi ya. Keyboard berkomunikasi dengan komputer, gitar listrik berkomunikasi dengan komputer dan seterusnya. Nah, itulah tujuan MIDI. Kemudian kita lanjut ke apa manfaat MIDI. Jadi manfaatnya itu adalah MIDI memudahkan produser atau musik kreator atau sound engineer atau DJ atau artis dalam memproduksi musik, karena programnya dapat dikontrol dengan mudah tanpa harus merekam audio satu-satu. Nah, tanpa harus adanya instrumen musik yang asli, contohnya drum, contohnya gitar listrik dan sebagainya, tidak perlu. Jadi secara simple itu bisa diprogram hanya dengan menggunakan MIDI controller tersebut. Nah, itu manfaatnya. Terus kemudian manfaat selanjutnya, MIDI menggunakan memori yang jauh lebih sedikit. Nah, jadi kecil ya, ukurannya sangat kecil sekali. Nah, dibanding media penyimpanan yang lain seperti MP3, WAV dan sebagainya seperti itu. Kemudian manfaat yang selanjutnya, memudahkan akses musisi atau player keyboard atau player musik dalam berkomunikasi data musiknya. Dapat saling berkomunikasi, bertukar ya. Nah, walaupun berbeda merek, berbeda pabrikan. Nah, itulah
manfaat dari MIDI. Oke, terima kasih. Itulah materi MIDI yang saya sampaikan. Saya kira cukup. Kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.